Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi matematika untuk kelas 8. Untuk pertemuan yang lalu saya ingatkan kembali yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Apakah ada yang mengalami masalah atau kesulitan? Saya kira tidak ya. Untuk soal-soalnya beberapa anak sudah saya koreksi dan sudah betul semua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Apa itu barisan dan deret geometri? Nah, sebelum kita ke sana, Pak Jun berikan dulu tujuan untuk melihat video kali ini. Jika kalian setelah melihat video kali ini, kita dapat memahami maksud barisan dan deret geometri, kemudian mengenal istilah barisan dan deret geometri, kemudian menentukan suku ke N suatu barisan geometri, kemudian menentukan jumlah suku ke N dari suatu deret geometri. Juga untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang barisan dan deret geometri. Bagaimana? Sudah siap? Silakan disiapkan dulu buku kotak-kotaknya, alat tulisnya. Baik, yang pertama kita akan mulai saja yaitu barisan dan deret geometri. Nah, coba diperhatikan. Barisan geometri, pola bilangan yang rasio antar sukunya sama. Nah, sama seperti barisan aritmatika yang kemarin. Pola bilangan yang beda antar sukunya sama. Jadi apa yang membedakan antara barisan aritmatika dan geometri yaitu terletak di sini. Kalau aritmatika itu beda atau selisih, kalau geometri yaitu R atau rasio. Nanti saya jelaskan ya. Baik, untuk contohnya di bawah ini. Saya punya barisan 3, 6, 12, dan 24. Kita cek apakah dia merupakan barisan geometri atau aritmatika. Ingat, untuk barisan aritmatika, selisihnya itu operasinya dijumlah atau dikurangi. Coba kita cek. 3 di sini. 3 menjadi 6. Coba kita jumlah. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Apakah sama dengan 6 ditambah 3? 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ternyata di sini 12. Maka operasinya bukan jumlah atau dikurangi. Kita coba cek. 3 menjadi 6 itu dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 menjadi 12 berarti dikali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Begitu pula dengan 12 dikali 2 menjadi 24. Nah, bagaimana? Tahu bedanya ya? Kalau aritmatika beda atau selisihnya itu jumlah atau dikurangi. Tapi kalau geometri itu dikali seperti ini. Kali selalu ada temannya yaitu pembagian. Coba dilihat, 80 menjadi 40, 40 menjadi 20, 20 menjadi 10. Kalau kita cek di sini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, ini yang membedakan mendasar ya. Kalau aritmatika kemarin dijumlah atau dikurangi selisihnya, tapi kalau geometri dikali atau dibagi. Namanya selisih antar bilangan ini bukan lagi beda seperti di aritmatika, tapi rasio yang ini. Jadi R. Nah, untuk mencari suku ke N dari suatu barisan geometri, ya di bawah ini dicek UN sama dengan A dikali R di pangkat N dikurangi 1. Hati-hati. R ini pangkat N dikurangi 1. A dikali R. Hati-hati. A adalah suku awal, R adalah rasio, UN adalah suku ke N. Saya coba carikan. R itu hati-hati. Suku kedua dibagi suku pertama. Nah, kalau aritmatika kemarin B atau beda, U2 dikurangi 1. Kalau geometri R rasio, U2 dibagi U1. Nah, coba saya berikan contohnya biar mudah. Baik, di sini sudah saya berikan contoh yang pertama. Contoh 1, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut.
3, 6, 12, 24. Kita cek apakah dia barisan geometri atau aritmatika. Kita cek. 3 menjadi 6, 6 menjadi 12. Gak mungkin ditambah atau dikurangi. Pastikan dikali. Seperti ini ya. Sebelum kita ke sana, ingat kita harus mendeskripsikan dulu. Kita cek dulu. Rumusnya apa kalau ini barisan geometri? UN sama dengan A R pangkat N dikurangi 1. Ingat, ini untuk barisan geometri. Kita cek terlebih dahulu A. A adalah suku awal. Suku awal dari barisan geometri ini berapa? 3. Nah, kemudian R. R adalah rasio. Rasio seperti yang di awal tadi, untuk mencari rasio adalah U2 dikurangi U dibagi U1. U2-nya berapa? 6. U1-nya berapa? 3. Berarti R-nya berapa atau rasionya? 2. Sudah dipahami ya? Kemudian tentukan suku 12. Berarti suku ke 12. Berarti yang dicari apa? UN atau N sama dengan yang 12. Tinggal kita masukkan saja. Rumusnya apa? U12 sama dengan A R pangkat N dikurangi 1. A-nya berapa? 3. R-nya sudah kita ketahui 2. Pangkat N-nya berapa? Yang diminta soal 12 dikurangi 1. Ingat, kalau ada perkalian dan perpangkatan yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pangkat. Jadi 3 kita sendirikan. 2 pangkat 12 dikurangi 1. Berarti berapa? 12 dikurangi 1. 11. Nah, kalau seperti ini turun ke bawah. 2 pangkat 11 berapa? Berarti 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 11 kali. Sudah saya cek, hasilnya 2048. Tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 2048, hasilnya 6144. Jadi suku ke-12 barisan geometri ini adalah 6144. Baik, kita lanjutkan yang soal B. Sama seperti ini, kita cek apakah dia barisan geometri atau aritmatika. Bedanya di mana? Terletak di selisih atau dia punya rasio. Kalau tiap selisih antar sukunya itu dijumlah atau dikurangi aritmatika, kalau dibali atau dibagi maka geometri. Dilihat 80 menjadi 40 dibagi 2 dan seterusnya. Berarti dia merupakan barisan geometri. Kalau dia barisan geometri, berarti kita pakai rumus UN sama dengan ARN pangkat 1. Nah, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu. Kita tentukan A-nya berapa. A suku awal berapa? 80. R adalah rasio U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 40. Ya, U1-nya berapa? 80. Jadi 40 bagi 80 setengah. Jangan bingung, walaupun pecahan rasionya setengah, kita coba kerjakan. Gak usah bingung dulu ya. Kemudian N-nya diminta sama. N sama dengan 12. Jadi tinggal kita masukkan saja. U12 sama dengan A R pangkat N dikurangi 1. Seperti ini. Kita tinggal masukkan A-nya 80, R-nya setengah. Kita kurung biar mudah. N-nya 12 dikurangi 1. Nah, coba kita tulis lagi. 80 kali setengah 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Ingat, perkalian dan perpangkatan yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pangkat. 80 kita kali 1 pangkat 11 tetap 1 ya kan. 2 pangkat 11 sama seperti yang tadi ini. 2 pangkat 11 berapa? 2048. Kita tulis saja 2048. Kita tinggal kalikan saja. 80 dikali 1 per 2048. Nah, gak bingung ya. Kita kalikan saja, berarti 80 bagi 2048.
Sudah, kita coba sederhanakan, kita bagi 16, yang atas, yang bawah kita bagi 16. Kita coret-coret, 80 bagi 16 sama dengan 5. 2048 dibagi 16 sama dengan 128. Jadi suku ke-12 dari barisan 80, 40, 20 ini adalah 5/128. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, jika sudah memahami tentang barisan geometri, kita lanjutkan yaitu deret geometri. Bagaimana deret geometri? Nah, nanti saya jelaskan ya. Coba diperhatikan di sini. Saya punya deret geometri sama dengan deret aritmatika yang kemarin. Kalau deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri atau kita singkat SN atau jumlah ke. Jika punya barisan geometri 3, 6, 12, 24, maka deretnya hati-hati ada operasi 3 ditambah 6 tambah 12 dan seterusnya. Mengecek kembali, misalkan di sini S2 dari deret geometri ini berarti 3 ditambah 6 berapa? 9. Nah, misalkan di sini 80 tambah 40 ini kan deret geometri. Coba kita cari jumlah suku ketiganya, berarti dijumlah semuanya. 80 ditambah 40, 120 ditambah 20, 140. Nah, jadi kalau jumlahnya lebih dari yang ini bagaimana Pak Jun? Nah, ini soal rumusnya ya. Ini mencari SN jika jumlahnya lebih dari misalkan S5 atau S6, kan kesulitan. Di sini diperhatikan SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Jika R-nya atau rasionya lebih dari 1 atau R kurang dari negatif 1. Contohnya bagaimana lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1 ya bebas. Misalkan R-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan negatif 4. Berarti kalau R-nya antara kata ini, R ini, kita pakai rumus yang ini. Bisa dipahami ya. Kalau yang bawah, SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurangi R jika R-nya itu berada di tengah-tengah. R-nya ini lebih besar dari negatif 1 tapi kurang dari 1. Contohnya R-nya biasanya pecahan antara setengah, seperempat, sepertiga. Nah, ini berada di antara ini. Lebih besar dari negatif 1 tapi kurang dari 1. Kalau ada R pecahan seperti ini, kita sebaiknya pakai rumus yang ini. Untuk memudahkan memahami rumus ini, kita coba ke contoh soal ya. Nah, baik, Pak Jun sudah punya contoh soal yang ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan ini. Ya, ada kata-kata jumlah 10. Kalau ada kata jumlah berarti SN. Berarti bukan mencari UN lagi, tapi mencari SN. Ya. Kita coba cek yang nomor 1. Kita tentukan dulu A-nya berapa. A adalah suku awal. Berapa? 3. R rasio berarti U2 dikurangi dibagi U1. Tinggal masukkan saja. N2 nya 6, U1 nya 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sudah kita punya A3, R nya 2. Sekarang yang diminta apa? Jumlah suku 10. Berarti N nya sama dengan 10. Jumlah SN 10 atau S10. Kita cek lagi. R ini sama dengan 2. Berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang pertama karena R-nya lebih besar dari 1. Jadi tinggal masukkan saja di sini. Saya geser dulu biar lebih mudah. SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena R-nya sama dengan 2 yang ini. Kalau yang bawah tadi di tengah-tengah kurang dari negatif 1 tapi lebih dari 1 yang tadi ya. Jika tinggal masukkan saja SN. N-nya berapa? 10. Berarti S10. A-nya tinggal kita masukkan di sini 3. R-nya sama dengan 2. N-nya 10 dikurangi 1 per R-nya sama dengan 2 dikurangi 1. Hati-hati, kita kerjakan terlebih dahulu yang pangkat. Berarti 3 tetap,
2 pangkat 10, berarti 2-nya dikalikan 2 sebanyak 10 kali. Berapa? 1024. Nanti dicek sendiri ya. Dikurangi 1, langsung saja per 2 dikurangi 1, 1. Ya, gak bingung ya. Tinggal kita kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 1024 dikurangi 1 berarti 1023. Karena ini penyebutnya 1, ya kita hilangkan saja. Berapapun yang dibagi 1 kan dirinya sendiri, ya biarkan. Jadi tinggal 3 dikali 1023 berapa? 3069. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan ini adalah 3069. Seperti itu ya, mudah ya. Coba kita kerjakan yang B dulu. Yang B sama, kita cek dulu A-nya berapa. A-nya sama dengan 80. R-nya berarti U2 dibagi U1. Kita coba U2-nya berapa? 40. U1-nya 80. Berarti setengah. Ingat? Ya, jadi katanya Pak Yudi kalau R-nya setengah atau pecahan kita pakai rumus yang nomor 2. Sebelum itu kita N-nya dulu. N-nya sama dengan berapa ini? 10. Berarti kita tidak pakai rumus SN ARN kurangi 1 ini. Kenapa? Karena N-nya ini 2. Karena R-nya di ini setengah, berarti kita pakai rumus yang nomor 2. Ya, bagaimana rumus yang nomor 2? Dicek dulu. Ya, berarti SN sama dengan A. Ya, betul gini ya. Kita cek lagi. Karena R-nya lebih dari setengah, berarti kita pakai rumus yang nomor 2, yaitu apa? SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N diper 1 dikurangi R. Nah, tinggal kita masukkan saja. 10, A-nya berapa? 80. Dikurangi 1, R-nya berapa? R-nya setengah. Kita kurung lagi biar mudah. N-nya sama dengan 10. Nah, cukup rumit, tapi kalau dikerjakan dengan teliti akan mudah. R-nya sama dengan setengah seperti ini. Nah, tinggal seperti ini kita kerjakan dulu. Biar yang mudah dulu, biar bisa dikerjakan nanti ya. 80 kita bagi dengan setengah. Nah, berapa? Pembagian pecahan jika dibalik maka dia akan menjadi pembilang atau penyebutnya kita balik. Jadi 80 dikali 2 berapa? 160. Nah, seperti ini ya. Kita kalikan dulu. 1 dikurangi 1 pangkat 10 tetap 1 ya. 2 pangkat 10 tadi sudah dicari ya. Berapa tadi 2 pangkat 10 yang di sini? 10 per 1024. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan saja. Nah, ini kan 1 dikurangi 1 per 1024. Kita coba samakan. Saya tulis lebih besar ya. Berarti 1024 dibagi 1024 dikurangi 1 per 1024. Saya pindah seperti ini. 1024 dibagi 1024 kan hasilnya 1. Nah, angka seperti ini dibagi dirinya sendiri kan hasilnya 1. Untuk apa? Untuk bisa dioperasikan dengan lawannya ini. Ya, jadi tinggal kita masukkan saja. 160 karena ini penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal 1024 dikurangi 1, 1023 seperti ini. Tinggal kita kalikan saja atau kita sederhanakan terlebih dahulu saja biar mudah, atau kita kalikan saja lebih mudah. 160 dibagi 32. Ini saya bagi 32. Yang bawah saya bagi 32. 160 bagi 32 itu 5. 1024 dibagi 32 itu sama dengan 32. Tinggal kita kalikan saja, berarti tinggal 5 kali 1023 dibagi 32. Kita kalikan bebas saja. 5 kali 1000
5 dikali 1023 hasilnya 5115 dibagi 32. Nah, cukup rumit ya, tapi ini cara kalau kalian memahaminya dengan baik pasti mudah. Jadi ini untuk R yang setengah seperti ini. Jadi cara mengerjakan seperti ini. Jadi harus teliti dan cermat. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang barisan dan deret geometri sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang, Mbak Jun akan berikan soalnya di grup WhatsApp. Seperti itu ya. Jangan lupa nanti dipelajari lagi, ditulis yang rapi di buku kotak-kotak. Jangan lupa belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan nama di kolom komentar. Selamat belajar.